Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nabi palsu di Israel, Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu bukanlah hal baru bagi Israel. Selama Allah memiliki nabi-nabi sejati, setan pun memiliki nabi-nabi palsu. Mereka sudah terlihat sepanjang Perjanjian Lama. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Begitu banyak nabi-nabi palsu bermunculan, sehingga Allah menghukum mereka dengan memakan ipu dan meminum racun. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nabi palsu di zaman rasul-rasul, Perjanjian Baru. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Saat Paulus memberitakan Injil, dia sudah mendengar begitu banyaknya bermunculan nabi-nabi palsu yang memalsukan dan menjual firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan uang. Inilah sebabnya pada zaman itu banyak bermunculan Injil-Injil palsu yang ditulis oleh nabi-nabi palsu yang kemudian menjadi sumber pendapatan uang lewat karangan dusta. Pada saat bersamaan ketika Rasul Yohanes memberitakan Injil, dia juga berhadapan dengan rasul-rasul palsu ini dan menulis untuk memperingatkan jemaat saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kemunculan rasul-rasul palsu ini berdampak sangat luar biasa, menipu banyak jemaat saat itu. Inilah yang mendorong Paulus menuliskan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iya, setan menyamar menjadi malaikat yang seolah diutus Allah. Setan-setan inilah dibalik nabi-nabi palsu yang menuliskan berbagai Injil-Injil palsu. Di antaranya Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, dan banyak tulisan Injil-Injil apokrifa lainnya yang semua bertentangan dengan 4 Injil kanonik di Alkitab. Nabi palsu menuju akhir zaman. Di khotbah akhir zaman, Yesus sudah memperingatkan ini dalam suatu pernyataan tegas dan terbukti lewat waktu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dalam Alkitab, nabi palsu adalah orang-orang yang mengaku menyampaikan firman Tuhan, tetapi malah menyebarkan pesan dan ajaran palsu. Dia dengan berani berdusta, berbicara atas nama Tuhan, padahal sebenarnya dia berbicara atas nama dan untuk setan-setan. Inilah sebabnya Yesus sebelumnya telah mengingatkan murid-murid, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Perbedaan antara nabi sejati dan nabi palsu.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sementara nabi-nabi sejati dalam Alkitab menyatakan kebenaran tentang Tuhan dan untuk Tuhan, sebaliknya nabi-nabi palsu karena sifatnya yang menyesatkan terdorong untuk menjauhkan manusia dari Tuhan melalui tipu daya dusta. Serigala yang menyamar kelihatan seperti domba. Nabi-nabi palsu seringkali lebih dimotivasi oleh kepentingan pribadi, keserakahan dan pendapatan berupa uang daripada menyampaikan kebenaran. Untuk meraih pengikut, follower, nabi-nabi palsu mengatakan kepada orang-orang apapun yang ingin mereka dengar, yang menyenangkan telinga mereka. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Alkitab juga menyediakan tuntunan untuk menentukan nabi Allah yang sejati atau nabi palsu. Pesan nabi sejati selalu seirama dengan firman Tuhan di Alkitab. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Setiap nabi yang bertentangan dengan apa yang telah Allah nyatakan sebelumnya dalam firman-Nya adalah nabi palsu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.